Terus niki kalau mulai saking penjelasan gitu, kias Ali itu analogi kias ya, analog terus tenggene ilmu-ilmu usul fikih itu ada kias itu kan kias aulawi dari bawah dikiaskan ke yang lebih apa atas. Ada kias setara namanya kias musawah setara. Ada kias fahwal khitab maknanya ya orang pasti sadar kalau maknanya seperti itu. Sampean saya kita bukti, jawab mau biasa mau. Udah pantas, pinter pantas jawab. Kalau bolak-balik ngaji menerangkan. Kita ini hidup itu menjadi tahu apa malah menjadi tidak tahu gara-gara hidup. Nah, aku mari kita goblok sih, ora oleh. Gara-gara hidup menjadi tahu. Yo, rasa benar gara-gara hidup menjadi tidak. Tapi goblok itu sebabnya sebab tahu apa sebab tidak tahu. Bos gak boleh nggak apa-apa. Ayo 02 sekber sebab tahu. Jadi yang syukur. Tahu hidup itu menjadi tahu menjadi tidak tahu. Gue mas 01 gue. Oh menjadi tahu. Nah gue tengah-tengah. Wong loro padha ora jelas ya cara gue. Tidak tahu. Berarti menang 02. Biasa. Tawari ilmu hakikat di awal syaratnya jadi wali. Sebelum jadi wali yo angel tapi tak warai mukadimah ya napa. Jadi nak bariki urung wali cek apa? Mukadimah. Nah, sekarang misalnya gini, saya mau minum teh. Jadi saya melihat teh. Saya minum teh. Karena saya fokus minum teh terus anak saya main di sekeliling saya, anak saya kecil misalnya. Terus jatuh. Saya ini dianggap bodoh kan? Bodoh kan? Gara-gara mau minum teh fokus saja, membiarkan anak jatuh. Yang andai kan saya tidak fokus minum teh, mungkin anak saya terkontrol. Terus ngerti ada cilik kan potensi apa? Begitu juga dunia. Gara-gara kita delok babunan ayu-ayu, delok gemerlap dunia politik, delok hal-hal yang nggak penting, akhirnya melupakan hal yang penting. Sekarang misalnya Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rezeki, Allah itu Al-Mudabbir sing ngatur. Gara-gara Fauzi terus meyakini satu makhluk apa yang menyelamatkan Indonesia. Ya kan dari iman kepada Allah menjadi iman kepada itu tidak boleh sih, iman ya udah pangeran. Jadi dunia itu biasa ya. Oh, dosa nonton nopo. Cuma ya tetap berorganisasi secara duniawi, tapi tetap bisa menentukan. Ini rumah tenan awas. Nah karena kita hidup maka menjadi tidak tahu. Kita tahu itu menjadi tidak tahu. Surgono sehingga nanti tak terangkan sekian dalil dari Quran dan hadis. Gara-gara saya fokus minum teh, terlena mau ngopi, wah sena esok ngopi. Gara-gara terlena itu anak saya jatuh, menjadi tidak tahu. Begitu juga dunia. Makanya Allah sering memberi nasihat, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah ning pinggirem, dat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abaikan. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nak Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah, orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah duka dengan duka marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamah. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya. Karena zaman yang dunia ora tau roh. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui. Justru ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu orang jadi copet itu kan umur 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan umur 17 belum. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gitu, aku nak jadi copet mangan kopi. Aku nak judi mangan kopi. Aku nak gak jadi wong nakal mangan. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, birizkillah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menvonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki. Ya itu tadi gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak.
Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini Fuad Walian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi cara ilmu tasawuf itu an-nasu niyamun wa idza matu intahu. Mungkin ada yang hafal tapi rafa'an. Jadi rata terang. An-nasu niyamun wa idza matu intahu. Manusa kabeh sak donya iku turu, nek mati lagi tan. Mergo kena wis mati iku lagi roh, jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu akbar. Lah zaman ning donya dintekno kowe ngomong Amerika super power. Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Mbok entek. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok. Wong nak ramangan mati, nak ra duwe gaji sumpah. Pensiun sumpah. Hal-hal nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah sujud. Makanya kata Rasulullah nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan sisi. Karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah, kan yang dunia kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mutra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Kalau saya mati, kau ngerti, kau kabeh dah. Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Nah, pas ilmu mau terlambat itu Allah duka. Kalla apa alhaqumut takadzub hatta zurtumul qabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla. Terus kalau ta'lamuna ilmal yakin la tarawunna jahim. Pas kowe ilmumu wis bener, Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan apa. Pas roh pas wayang mlebu neraka. Kowe wis kecil. Ya saiki kita wayang mlebu neraka, roh wis terlambat. Mane tak waris saiki bener roh pas wayang mlebu neraka. Kena roh terlambat pas roh wayang mlebu. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna angka hito akafa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah mengomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah. Fakashafna angka hito aka, sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fa basarukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting, kalau enggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhir. Maka dengan hidup malah menjadi tidak. Maka untuk menjadi tidak tahu, itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak. Tadi misalnya kamu fokus ya, misalnya Rukin jelalatan untuk cawe dok, fokus untuk cawe dok, gak Allah waktu ngarepe kejengkang, kesandung, berarti gara-gara melihat menjadi tidak. Ya kira-kira seperti itu, gara-gara fokus delok dunya nganti raro hahae Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sering pesan, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan ini. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Kalau suwun jenengan sing sujud. Mau saya sujud sholat 5 waktu lah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? An-nasu niyamun wa idza matu inta. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras. Memang secara akal pasti begitu. Saya sampai tak gede ini. Lihat contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan, buta itu maknanya tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok, ya kan? Karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang.
Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya, orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus ke perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu? Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jauh. Berarti minum kopi tidak satu kebodohan. Tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah, kenapa terlena? Itu kakean delok. Mulane Nabi itu ora tau delok dunia. Nabi, saya ini alatnya kita wali, tapi bukan dimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman teman gubernur banyak. Waduh susu rawan di sini. Mereka khawatir senang. Nabi itu pernah, Nabi itu jenenge manusia pernah lewat itu. Kemudian tonggo-tonggone Nabi bulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu istilori pangeran. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya kayak oke misalnya dulu wong lupa alpat pejabat ono sing buka enak itu nak jadi wong unik. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake jadi wong ibu numpak alpat ono sing buka. Tapi kita tetap kere. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak alpat misalnya numpak alpat tadi tetap di neraka, kamu ya ikut di neraka karena dia menikmati alpat wali akhirat. Kowe yo ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Kalau pun rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe gak pernah enak dadi wong iku. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten ate. Tapi dia tahu angen-angen mewah hati. Yes, ono kira-kira gitu. Lha iku latara undal pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu. Jadi mulane kita ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia itu juga sulit. Misalnya di konco jadi pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya butuh sekali kalau melihat dia pejabat. Karena itu tidak ada artinya dah. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini orang yang mukmin, malah gue jalalan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga ekor pinter gue jalalan. Jalalan budel bisa gaya gitu. Budel orang mana nih? Oh anu tak angger wong iso maca kitab kok. Just. Jadi saya ulang lagi. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa Abu Lu'lu siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam nggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya kalau sekarang orang dekat. Yang bunuh saya tadi siapa? Oh, itu Abu Lu'lu Al-Majusi, Gulamul Mughirah, dia budaknya Mughirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngetikan gini sama siapa alteknya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biha yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang nggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga.
Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar masuk Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan nggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangat hormatnya pada sujud, dia nggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud kue, kok kira-kira rawani maksud anak kue mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dendamnya kesampaian. Syukur lah anak sing mateni aku ora tau sujud. Jadi tak patut nang neraka langsung bludeng ngene kira-kira gitu. Saking hormatnya sampai sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak. Rawong ning musala sujud, ya jeneng wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI. PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah? Itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa sa'tusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah masih tok. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihi marzuqhum minasab. Gusti, ben nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat dia tenaga yo ben sujud liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik atau ibunal abidunal hamidunas sa'ihunas satrusé arroqiunas yang rukuk itu. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liane itu. Coba misalnya kena akhirat atau video disetel nih, pas kongkoi ini perabatan. Bariku ngelamun disetel. Mungkin jadi pegawai negeri, ngayal gajinya sakmene, engko sakmene ku ayo, kan terekam kabeh. Ora sini wong. Terus apa idola sing duwe wadah sing tumpakane Alfa di sekretaris saya. Iku mbok neng utakem itu berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idol anu Kanjeng Nabi mau 10%. Cuma gayanya mau jadi sholawat. Tapi sebetulnya agak tahu bayangno ahli ini miskinan, Mbak Amit nih miskin. Gayanya mau jadi sholawat. Aku pakai orang tahu pengen melarat gitu. Itu direkam. Makanya dari Habib-Habib sing alim-alim ini, almar'u ma'aman ahabbaha targhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubaligh. Mubaligh itu kan saya naik dulu, harus pokoknya seneng Nabi Suwargo. Dari Habib-Habib sing alim nak ngritik, masalahnya dawe almar'u ma'aman ahabba. Wong dibarno wong sing diseneng. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun kue oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya, kalau misalnya gambarnya pasang neng kamar, partai wong kuasa, terus kue nyumbang masjid nyumbang saya mau 50.000, tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut wong itu satu hari 100 kali, nyebut Nabi benda sholat. Bareng dihitung, dipoling mbak malaikat, disurvei betul poling orang Rasulullah. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, kalau pengajian sholawatan nyumbang 50.000, nanggup pemenangan. Sudah diundang kaya ala sholah melakukan ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye atau ngarep sebelumnya jam. Dari sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa tuh? Dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Apa? Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Ya orang ada jaminan. Saya aman misalnya. Hitung dewi-dewi. Rasa menang terus kok itu. So wis kadung tuh. So itu kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu udah diwali. Kurang sama murgo ibadah akhir. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i. Udah diwali itu sederhana. Sama tak ceritanya orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kena niru copy paste ya, artinya orang apa ya, KW lah. Kalau niru nggak apa-apa, tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda? Jadi resepnya begini, saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling nggak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Kita kok kawula sing elek, moro ngenteni diceluk. Terus ngerti nak wae yak ngono kok Allah nyeluk. Misalnya saya punya cah dalem.
Atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, bayangno jadi. Saya punya karyawan, tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Ruhen, toko buka, siap. Tapi besok yang mana lagi? Jam 8 buka, siap. Tiap hari gitu. Kira-kira kendaraan karena itu gua blok apa sopan? Kira-kira nggak jawab ya? Gua blok kritik nggak usah gitu. Nah, Sofyan Asori tidak mau gitu. Wong ngerti nak Allah yang mau wayai manggil. Jadi ya kerja malu wis ning kono. Dadi nak Allah ayala salam pun mesti. Ayala salam pun tentang mriki. Iku sudah dadi wali. Oh, iku saya buat tiru tapi kawin. Enggak masalah, tapi ini kan resep, no. Lho mangkel lo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 kon buka tuh. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah itu luar biasa. Ya ora usah tiru terus men dadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid dengan tani mekumat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari. Jane ana jalur, fikir ya mari wali gitu. Tapi kan loro, fikir loro. Jadi Imam Adil ya wali, dia bojo judes itu wali, masyhur. Ana wali baru kayak di bojo judes. Jadi ya jalur jadi wali, wah lebih ngeri lagi. Ngeri tenan, nanti di akhirat terjadi. Dari anak jati wawa kan, para suami takut istri silahkan baris, bareng sing wis baris, bareng sing wedok. Pak Rin itu tetap mororo. Waktu dibojo kegawangan ini akhirat bahaya, you know. Terus bahaya, dibojo nganti kegawan apa? Masyhur, jadi cerita-cerita wali biasa ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil lah. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan sami, saya juga punya istri, punya keluarga, tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Terus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan butuh saya nanti pasti mati. Dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus sujud saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, dua ben di rumah. Kapitalistik. PKI lah pikiran yang Cina yang mau. Yang fasek-fasek ning dalan ngono kowe nggawa jalalan ngalor itu percaya ini. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladunka waliya yarisuni wa yarithu min ahli ya seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud wa min ahli Quran wa min ahli sunnah napa aja. Enggak apa-apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah tak warai wis seneng dhisik. Paham dadi ora usah cara Gus Bak rapo, ora usah tarani rapo, wis mbok lakoni. Makanya kula suwun sangat, sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, melok partai Gerindra, Golkar, PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Sampai mayoritasnya sampai pejabat rasolat rawani. Pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud itu ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid, yang orang miskin ikut menumpang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju sujud. Jadi tidak sujud itu harus jadi wong kusuk sing goblok sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya, terus akhirnya sujud gila. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud. Karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang, bahkan dianjur dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan, Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong para santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya?
Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awalin wal akhirin setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jaluannya gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh Nabi kaget tuh. Kok kau yang diwarai wong? Boten ada tercemar. Kok Nabi diwarai wong? Enggak ada ya. Kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah, dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah? Jawab, fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah, kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak apa? Nabi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu, kamu memperbanyak sujud. Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud, kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada. Tapi sekarang enggak, karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting, dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadun. Bahkan kijola anu kiai perkara hadun nafsu, kowe nak dadi kiai gede. Wah, kok ditolak al-badru. Wale naku widato MC ini muni Sayyidul Fadilah wal Karomah, bos tahun ini MC. Baru kudu sangoni dihormat. Tekan muji ulama wae dari segi dunia. Ya, baru bisa wayo akeh macam-macam. Utek nek selek, tekan muji ulama wis dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama, kalau kan saya ngebes biasa. Kalau jarang kerso di panggungnya, seneng gue. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak kalau biasa. Teng pasar gitu biasa, kalau marung teng pasar mangan gitu biasa. Nak seneng kalau ben atas nama wong alim, karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Keren, jadi kiai teko disualami dicucupi, munggah. Ya nggak apa-apa itu nggak dosa, tapi takut saya elek-elek ini ngejolakno perkara dunia, show-nya itu loh. Jadi orang ini tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karmu ora karep. Mulang ngarep ngaji karmu. Mesti rugi kowe ya, aku tenang aja aku. Ben orang itu latihan ikhlas, napa? Latihan. Kalau kadang gitu protes dari yang dia. Gus, jenengan sekali-kali nak tidak tak derek kok aku itu tidak mengharamkan itu, menaik kalau dereng gue. Dereng haji malah turun, topa meneh. Jalan era roh, dereng kiai malah nggak ngomong. Harusnya tahu tak menderek nang kota, akan sepeda motor kan terus neng gue malah jalan itu malah nerang. Lha kan jalan akhirat ana rodonya ora roh sing ora iso. Lah tak kowe wong ijo urip. Jalan dunia ora roh dalan akhirat ora mbok roh iku apa. Repot. Jadi kenapa saya tidak mau, bukannya menolak, saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati, karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati, nanti lama-lama jadi siklus. Akan mencintai kiai saja karena fasilitas hidup. Wis seneng dadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Seneng mergo kenal presiden, datang di Karwal. Seneng dadi sugih, wah keren salat ngarepe Ka'bah, kok dikawal askar. Ya kalau seneng karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fatih Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puas. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah, jangan kira itu periode Medina. Apa? Itu periode apa? Medina. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa itu? Dia cantik sekali. Aku tahu jajal turu ngarepin Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nak beliau sujud sikilku tak ingkret mah. Nak beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Jadi Aisyah wa ana muqtaridotun benayati turu terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang. Mau Nabi nak sholat suwi dia tetap sholat. Begitu bojo ayu orang ora sholat. Bojo elek ora sholat meneh. Bojo elek amen junub meneh wae. Kowe ora kena go contoh kasus itu wong kasus. Kowe di bojo ayu prawan turu karepku sida salat ora bos misale.
Pemenang jegoten itu atau enggak? Mustafa kalau nangnya jegoten liyane ora usah sibuk. Mergo nangnya wong akeh dosa, nangnya wong sitok. Misale dosa tak hitung mau ke sore. Akeh nangnya dosa sitok. Mulang ganjarane 10. Aja susuk piro? Surplus ngerong dagang aja. Coba. Iku ana adene ra ikhlas. Ra ikhlas aku ya ra ikhlas ilmuku, malah lara. Malah rokok ben 13 sebenarnya. Makanya ini dipikir, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir air. Nah sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak bedain, tidak jawab satu-satu aja, karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam itu tahu, fa'lam annahu la ilaha. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, Ben, telur ini udah dipitik, cara gue mungkin tor. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudroh kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting yang sudah hamil juga. Kamu bilang nanti onta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan, tetap itu kudrohnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Saya kira orang. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudroh pangeran ubi. Lah kamu minta apa, kata Nabi Soleh? Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenan terus unta keluar dari batu. Terus kaumnya gawok. Wah kok hebat tenan unta metu kok batu. Jadi Nabi Soleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane apa? Yo beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kok ora melok gawe. Metu kok indukane ya kowe ora melok gawe. Bedane apa? Tapi tak kamu kena hijab, kamu niku ana bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Lah kula termasuk warasatul anbiya ya ora roh bedane terus. Waras utek kula niku waras. Lho nek yo misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes sama amatir-amatir lah wali swasta lah. Pokoknya sudah siap. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa. Iku sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin, biji padi menjadi padi besar mungkin, tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Loh saat yang dikatakan mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan tetap bilang yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan, sapi keluar dari indukan ya kita tidak bisa menciptakan, termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya, itu bedanya Nabi dengan enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6 karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja yang kau boleh datang ke sini. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya ke Jabir, karena Jabir sona atau aman, bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah Jabir dimaki-maki sama, sudah bilang untuk orang 6 Nabi, apa-apaan orang banyak. Terus tidak cukup, kita mana? Nabi santai, bilang ke istri kamu, Jabir jangan buka makanan itu kecuali. Ya, makanya Nabi matur teman-teman. Gusti ini cukupkan untuk orang banyak, sama Allah di ACC ya terus cukup. Karena bagi Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudroh kamu, dalam kemampuan kamu, enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego bolebokno mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi itu rara bedanya, justru itu jadi Nabi karena dia nggak pernah terjebak, Nabi nggak pernah terjebak oleh yang pilih.
Makanya cara pangeran wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah iku apa? Kanjeng Nabi didono manuk. Lah manuk terbang bukti kudrohe Allah. Ya biasa mata manuk terbang, wis suwe nak manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Lha iku tekek wis semper. Lha bukti kudrohe ya kowe ora iso gawe ya. Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran ku gawe unta kok watu. Lah bedane apa? Mau hale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa jajal? Wong ibuke unta ya ngerasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anak-anak unta? Kan tidak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu wis cukup dadi kudrohe. Tapi manusia anggar barang sering terjadi darani mungkin. Maknane mungkin dekne sing nentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia tidak ikut menciptakan. Ini lagi. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudrohe Allah. Sebetulnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nar. Sajane ana langit, bumi, ada lautan, ada apa sudah bukti kudrohe. Nah sekarang mukjizat kok ngenteni unta keluar dari apa tadi? Batu, ngenteni Nabi Soleh. Lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu, apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul huruf. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Jadi memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa tuh? Sekian melok pilek, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa tuh? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran menurut jalalan wa'lam ngidul maknani. Itu ya kok lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati orang engkar. Wah ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Itu makanya kalau nubut hidup, karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. An-nasun wa idza matu, kita semua hanya tidur setelah mati baru. Karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Biasa beri contoh berkali-kali sama menyontohkan. Sampai tak warai hujah ulama. Nanti pasti sampai taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel nggak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang ingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wahayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa, atau ada ular yang berbisa. Ada orang ingatkan itu, kamu terima kasih apa? Terima kasih, karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan, dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhir. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih, ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhir, kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun enggak sama yang ingatkan? Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jarur. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya sudah jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi.
Ke situ lagi, udah pulang lagi sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu, karena perintahnya Rasulullah. Nangis pemuda tadi. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, diambar. Ini kan kita gayanya mulai sunnah Rasulullah itu tekil jihadun. Nah kalau kamu sudah gitu, daftar udah wali, bawa KPU-nya oleh nyetujui bawa kapan, roh. Saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bebijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bebijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan muhal dan tidak mau? Harusnya taslim menyerahkan diri nak kabeh menyaksikan kekuasaane. Itu sing dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya. Warna jelas ya. Makanya ketika ada pangeran, ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji, misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Menjadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Itu juga telur, sesuatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya, apa sih ngakoni, nah itu kudroh. Lah anak kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian itu kudrohe Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudrohnya bisa bangkit lagi. Makanya Allah menutup kadzalikan nusyur. Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dijaya harusnya kamu minta dong tidak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah duga, "Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin." Kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya tidak bisa. Ternyata kita hanya objek. Umur panjangnya karena dikasih Allah, umur pendek karena dikasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu. Itu harus dilatih terus sebagai seorang mukmin. Jika kita hidup di negara apa saja, kondisi apa saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya. Meskipun kita tentu bernegara yang baik, ya kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai tonggo sana masjid ini enak. Sujud tiga imangan, tidak kecewa betul, nara kecewa nggak belum sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus sujud, penerus ruku. Terus begitu jadi orientasi. Nah, itu kalau sudah seperti itu namanya al-ulama warasatul anbiya. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita ruku. Coba Quran ngalungkan warka'u ma'ar rafiqin. Balillah faqut wakum minasya. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane itu mapan. Karena ngono ora usah Islam, PKI yo kepengen mapan, komunis yo kepengen lonte nganti dadi lonte yo kepengen copet nganti dadi copet yo kepengen mapan. Bajingan nganti dadi bajingan yo kepengen mapan. Karena kepengen mapan ora kudu wong saleh, wong fasik pun kepengen. Bener-bener opo nggo jalalan cita-citane mau kepengen mapan. Bukan cita-cita sing gak perlu wong nggo jalalan, wong fasik lo yo. Mana cari Imam Ghazali nak gejol-gejolkan. Kamu jangan bangga nikmat yang yastariku ma'akal baha. Itu satu nikmat sekewan kudu. Misalnya kowe seneng mangan akeh, fal jamus aksaru akeh. Jamus iku angane luwih akeh. Nek kowe seneng kumpul kebu, kumpul wong itu akeh, fal firdu aksaru wikoan. Kethek iku kuwate jimak luwih kuat. Pitik luwih kuat. Imam Ghazali kok satu kenikmatan sing mustarok. Mustarok benal ukola wa benal wiril ukola.
Tapi nak nikmate sujud ora iso kethek sujud suwi-suwi ora. Spesial napa? Spesial. Kalau suwun ya. Makanya Imam Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Yuhajulu ya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kepen buswarga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye ya ora ono carane ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni, nah ono carane malah ora. Jadi mau ora sudah daftar wali, kena kepen sujud dadi wali ya ora ikhlas. Pemene nak dadi wali terkenal terus sing sowan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas. Lan cara gejolakane bapak kula kan. Bapak kula nanti kula tangkep. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orang. Kita tanya, Pak. Bapak, jenengan mboten kepengin dadi wali seperti itu. Jawab bapak lucu. Jadi ini wali kepengin gak disayang pangeran, tapi dadi koyo iku ora kepengin. Bapak saged. Lah wis dadi kula dadi salam tempel. Engko nang opahe mau ikut tok. Saking ikhlasnya bapak. Sekarang seseorang jadi terkenal, kadang kan terus dikonversi orang tuaan ngasih dari bapak. Dan ada dini dunia ngono tok ora kepengin. Dino duwe akeh. Tapi nak dadi wali mergo disayang pangeran kok kepengin. Tapi nak terusane mulya niku gak kepengin. Maksudnya enggak kepengin enggak boleh jadi orang. Aku yang menusuk jadi kadang aku pengen wah jadi kiai top. Setiap metu ke mobil di apa, sebelum bersuali, kalau sing tiba-tibaan seru, kerennya apa dicucuk pause, cucuk sopan, serakeren lagi sampai aku. Maksudnya kalau itu saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti ono wong kepen dadi ulama saja karena nilai-nilai dunia. Enak gitu. Saya itu yang nggak suka. Maksudnya nggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya pasti generasi yang melihatnya seperti. Tapi kira usah gede. Misalnya ulama kayak kulo kabeh terus gak keren. Akhirnya ono wong kepen dadi ulama. Mergo dadi ulama cuma kancane rutin, cuma kancane rutin. Untuk apa? Wah, iku terus ora ono generasi ulama iki salahno pangeran. Nane sing mulya ge monggo, sing kaya kula ge monggo. Biasa mawon boten dunya. Cara oleh sing kowe mau, kepen dadi wali ya ora jelas, alamate ya ora jelas, kriteriane napa? Ora jelas. Tapi ora jelas iki barokah. Barokah ora jelas yo dadi ikhlas. Nggih, ora jelas napa? Jadi kula suwun ya. Pokoke kula suwun sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa? Anak-anak sampai jauh. Sama kita melihat dunia berlebihan sampai nggak ngerti pentingnya akhirat itu al-humud badatu. Kamu disibukkan memperbanyak urusan dunia dan sibuk kami itu hatta zurtumul maqabir sampai bawa mate sama ini terjemahan bebas ya. Pangeran Nabian sana halus sampai gue tekoni kuburan terus kalah saudara. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas dia ngerti latarawunnal jahim, pas wae mlebu. Makanya harus ngerti dari sekarang. Karena Allah sering ngendikan ilamu annamal hayatud dunya laibun, itu dingertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang, insya Allah tidak terlambat. Tapi kalau ngertinya nanti, pas ngerti, pas latarawunnal jahim, pas ngerti, pas wae itu yang kita ada. Buat terus. Wa ma yastawi lan ora padha pal goroni apa segoro. Manane dua mata air atau dua air, dua kelompok air, dua sebagron ora kudu segoro, pokoke dua jenis napa? Air. Cara bahasa Arab disebut napa? Bah. Hada utawi iki ku adbun. Iku banget napa? Adbun itu banget tawar iki. Nah, cara mriki napa? Tawar iki. Iya. Furatun kang banget manis atau banget enak syadidul ubah terus banget manis air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya jadi wong Arab nak darani ya memang agak apa manis
Saihun terus ingkang blender apa sarubu ngombe iki lama, surbu. Diombe ya enak blender. Tapi wahada utawi jenis air sing liya iku milkhonikus asin ujatun banget asin. Sadidul malufah, muluhal tuh banget apa? Asin. Diombe ra enak wasin terus ning tenggorokan wis ra enak. Ya begitu juga otak manusia, ono sing cara berpikir itu enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir bulat no? Bulat. Ngomong wis profesor, wis doktor, wis kecelok kiai mubalek. Uang itu penting, jujur. Uang penting anggar wong kaya roh. Cah cilik nganti nangis njaluk dhuwit mergo ngerti nak dhuwit iku penting. Aneh-aneh. Copet nganti nyopet mergo yang ngerti nak dhuwit iku. Profesor Rizky ngomong gue petik padu barang profesor Rodol aneh-aneh lu terlalu cuman sebenarnya juga itu penting Brono biasa wae mau nama lu tambahin buatan penting banget tapi mesti ngomong biasa wae ya panjang tenan duit penting biasa rasa ngomong besar roh agar ngomong sembrono. Maksudullah latihlah ngomong yang penting fid dunya wal akhirah, ngomong sesuatu yang manfaat kita fid dunya nopo wal akhirah. Ya misalnya wong sujud, taat, ngakoni kebaikan. Nanti kalau pernah ditanya, Gus menurut kacamata agama kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya? Ya karena Papua itu ardu buminya Allah. Jika kalau bagian dari Indonesia kalau kita sujud di sana gampang, masuk ke sana tanpa imigrasi dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud bisa itu. Kalau saya ditanya boleh gak Gus mahasiswa kita sekolah di Jerman? Menurut saya boleh baik saja. Jerman juga buminya Allah. Kalau ada orang Muslim di sana semua buminya Allah biar ada yang sujud. Ya sudah gitu. Jadi kita sebagai kiai nggak usah kiai malah ngomong biar maju menguasai itu sih ngomong ben menteri kiai rasa ngomong ngono pak. Nah kadang kiai malah ngomong ngono. Kok jadi menteri rasa jadi kiai. Mana aneh. Biar menguasai perdagangan internasional ya kok jadi menteri keuangan rasa jadi. Nah nabi ulama itu harus satu lambiak nabi nak dulu dunia ngono tok. Al bilad biladu wal ibad ibadu. Fa nama asabta khairan fa akib. Biasanya negara kabeh pangeran, kabeh bumi pangeran. Kowe ning dhewe anggere iso nglakoni apik ya lakon. Iku nabi. Ulama warasatul ulama ngomong penting kita ada yang di Cina di Jerman supaya punya komunitas internasional. Itu sing ngomong ben menteri luar negeri ora usah melok ngomong. Nah, ngomong ngono tak ya ada jadi kiai yang jadi menteri. Mana aneh. Jadi kiai ben ngomong ala apa? Ya. Jadi tidak masalah tuh. Apa al-bilad biladu wal ibad badu wa fae nama asab khairan fa'atin. Kabeh bumi wa pangeran, kabeh kawula ya kawulane pangeran. Di mana saja Anda mendapat keberkahan bumi itu, ya kamu silahkan tempat di situ. Ya tentu keberkahan menurut Allah adalah kita bisa sujud, bisa melakukan ibadah, bisa melakukan syiar nomor Islam. Ya sudah, fa'atin kata Nabi ya, enggak apa-apa kamu apa di situ. Makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non Muslim, Uzbek ya banyak. Tapi era Umar sudah banyak sahabat yang di situ. Sampai klimaknya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhari itu lahir di mana? Uzbek. Dulu ikut wilayah mana? Uni Soviet. Ya kan? Wah, ceknya itu di Uni ulama. Ketika dikooptasi Uni Soviet berat sampai 100 tahun, benih-benih keulamaan, hujah-hujah keulamaan masih tersisa. Sehingga ketika Uni Soviet pecah, mereka langsung menjadi negara apa? Islam. Karena keislamannya tertanam di hati. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikooptasi Uni Soviet tetap menjadi apa? Islam. Hanya ceknya Uzbek tetap jadi negara Islam. Makanya saya pesan didik anak itu pakai sibghah. Pakai apa? Sibghah. Sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita tuh jadi muslim yang baik, mukmin yang karena dilatih apa? Dengan sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Yo jaman buat ajari materi. Kok wis roh dhewe, materi ku ora sabuk warai, bocah roh dhewe. Nah, HP ku penting, sepeda motor malah bapake sing ngajari. Waduh, materi. Terus diajari ya roh dhewe. Pemene turunan tambah roh. Mungkin wis gen gak trimo roh alim. Wa min kullin lan sange saben-saben suci min huma saking ma ini to bakhreni tak tulu namangan sira kabeh.
lahman ing daging torian kang sedih. Wa te lahmu tori sama kuwi. Jadi Allah sebagai Tuhan pun ngelek nona manusia butuh makan, butuh perhiasan ya dikasih sama Allah. Tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah yang Allah Subhanahu wa taala. Fatastakrijuna lan ngetokno sira kabeh minal milki saking sing asin. Wakila lan didhawuhna minggu mas saking sing asin lan ora sing asin. Ai minal adbil furat lan minal milki. Allah ngetokno khiliatan ing perhiasan. Allah juga membolehkan talbasuna kang nganggo sira kabeh ing khiliyah. Ya ta al-khilya wa alulu misalnya mutiara wal marjanu lan batu mulia marjan. Jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan. Ya tentu sesuai syariat Islam, kalau lelaki enggak boleh pakai apa? Ini nganggo hakik marjan. Kayak dukun. Bawa digede gede ya kan. Gitu hakik. Ya itu ya rapopo. Namun ana sing percaya dadi dukun sing seru. Wa tara lan ningali sira tufsiru tegese ningali sira alfulka ing prau ai sufuna tegese prau fi ing dalam saben-saben suci fi kullin ing dalam saben-saben suci min huma sanging bahrain kowe ningali prau mawa sira khali iso sing membelah lautan tamkhurul ma tegese iso membelah apa sufun alma ing banyu tasukku tegese membelah apa sufun hu ing ma bijariya kelawan mlakune sufun fi ing dalem mobilatan hale menghadap wa mudiratan hale membelakang diri kelan angin wakidatin sangking kudroy of masih saya pakai mesin prakteknya juga melibatkan udara melibatkan oksigen mesin tanpa oksigen ya iso urip semuanya itu pakai rig pakai kekuatan apa misalnya mesinnya canggih lah sirkulasi anginnya rusak ya rusak tetap Allah kabeh sini ditab tahu supaya golek sira kabeh tetep butuh se golek sira kabeh min fadli sange anugerah Allah kowe golek misalnya bitijaroti lan nglakoni perdagangan. Dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar. Tapi nomor siji mungkin wala alakum tashkurun. Setelah semua itu lancar wala alakum lan menono sira kabeh iku tashkurun iso dadi syukur sira kabeh. Nyukuri Allah ing Allah la dalika ing atase mengkono-mengkono nikmat. Yuli jung lebono sapa wa ta'ala sing lebono sapa Allah laila ing bumi finaring dalem mriki. Kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino, berarti rinane menjadi lebih panjang. Faizi itu mau tambah apa nak? Wa yulicu lan lebono sapa wa ta'ala annahara ing rino, yusulu sing lebono sapa wa ing nahar fil laili ing dalem bengi. Faizi itu mau tambah apa lae. Wasakhara lan ngatur sapa wa ta'ala asyamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan. Ya sama misalnya gini. Kanjeng Nabi ana gerhana, itu saking takutnya itu salat gerhana. Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah, karena matahari ini bisa diatur gak sesuai rutinnya. Nah, aku kan gak saking kesuaiannya dablek. Agar seringnya ngeresur apa wetan, engkau sore aneh. Memangnya rutinitas ini yang ngatur Anda. Saya ulang lagi ya, matahari kalau pagi dari mana? Timur. Kalau sore barat. Rutinitas ini kan gak kamu yang ngatur. Harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan matahari wis ngambek. Sehingga wong mukmin itu mestinya ora tenang iso wae wong ora melok ngatur kok pede. Kaya hidup itu baik-baik. Jajane bumi ya tenang ae kok baik. Wong ora melok ngatur tenange bumi kok kowe tenang-tenang. Kowe ora melok ngatur. Ibarat kowe numpak mobil ora melok nyupir terus kowe amen turu kowe. Ketika itu tabrakno. Nah, kita ini kan gak melok ngatur bumi, harusnya ada ketakutan. Mane Allah sering gojlok kawulane kabeh amintum manfis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamu kok ya kowe mikir manggon bumi iku iso wae bumi ujug-ujug tak gawe melumer likuifaksi. Jadi dari awal Allah nganggep bumi potensi tamur terlikuifaksi. Tapi kan manggon bumi ya tenang. Bayangno di omah apik bojo ayu, bayangno kok garasine ning kene, ruang tamu niku utek wis mulu. Gak ngerti bumi buatan kowe ora tau pikir. Tapi Allah milingno, kowe apa ngrasa aman ning donya iki? Ayakhsifa bikumul bumi ditenggelamno fa idza hiya tamur ngalami likuifaksi. Tapi kowe makommu merang, ya tapi apik dablek ngene iki dadi urip penak dadi. Itu sok juga asan dasinan bariku ngantor penak. Wong ora roh iku penak. Aku ya seneng wong ora roh iku seneng dadi kok penak urip. Sing kiai semua. Wae politik satu pengaruh ben ben mati bareng berarti sing bener. Jadi mungkin rokok ya. Gak enak. Wala alakum nas kabeh digawe sementing sing syukur ya. Gak mau ke dasinan letelak sementing apa? Apa ning ndi golek syukur. Ya tapi ya lucu dosen tak ning ngono ya lucu.
Jadi sok suci. Terus piye? Golek duit. Karena apa tadi profesor mbak golek duit? Saya ngomong orang profesor ya golek. Jadi kan bodoh. Yang bener jawab dia. Ya saja. Kok cara di goblok? Iya beda itu. Kok saja biasa wae. Betawe orang ini blas. Terus kulun supaya kabeh wala alakum napa? Taskur. Jadi kanjeng Nabi ana gerhana itu tanya saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain. Jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat, kemudian gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi. Gerhana rembulan segaris gini-gini. Meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu, tetap sing gawe ora kuwe. Nah sing gawe ra kuwe bisa saja ada kekuatan yaitu tentu dalam Islam disebut Allah yang menghancurkan dan kamu tidak tahu. Disebut amin tuman fis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya. Kemudian bumi ini melumer ngalami likui. Makanya bumi juga gitu, misalnya air sama ini baik-baik saja. Kata Allah, ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan, fama ya'tikum bima'im qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran fama ya'tikum bima'im. Meskipun sekarang rutin kita bisa minum air segar-segar, kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menarik kemudian air itu hilang. Oh, rakyat atau mikir bar ngombe glegeken rokok. Bar untuk duit maklaran politik wis urip ngono. Jago menang syukuran orang gremeng ngono. Jare malaikat ya Allah. Rom Allah iku kapan dul. Tapi Allah Rahman Rahim itu kok urip ngono. Sebut sprofne. Supaya eling, supaya ngadil kula, supaya latihan eling pengiran. Ikru wa dikron apa? Asira eling pengiran sing akeh. Wa sakhkhara lan ngatur sapa wa taala asamso ing srengenge wal qamara lan bulan. Kulon te saben-saben siji lima sangi samas lan qamar. Iku yajri iku lumaku apa kulon fi falaki ing dalam putarane kulon to ing dalam galaksine kulon to ing dalam cakrawalane kulon. Li ajalin krana mangsa musaman kang wis ditentok. Misale yaumil kiamah tegese dina kiamat. Jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat. Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan di akhir. Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati karena semua di luar kendali kita. Semua di luar kendali kita. Setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja. Itu disebut innallaha yumsikus samawati wal ardo an tazula. Terus kemudian walain zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak bergeser dan kemudian menjadi kekacau. Nah, sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Jadi kabeh dilingno Allah wala allakum tas dzalikum taidat sing nentokno mengkono kabeh sing ngatur langit bumi rembulan kabeh iku Allah, iku zat sing jenenge Allah, yaiku Rabbukum pangeran sira kabeh sing rumat kowe kabeh. Lahu kang iku tetep wedi Allah al-mulku te kerajaan. Jadi dunia dalam genggaman Allah, tidak dalam genggaman manusia. Makanya konflik pemimpin biasa wae ora usah sepan. Mung tetep dunia dalam kendali Allah. Waladina uta wong akeh tatuna kang njaluk sira kabeh tak bubunat sing nimbah sira kabeh ngene sang jenenge Allah khairi jenenge Allah. Wa hum tawi liyane Allah iku alasna misale pira-pira Allah iku mayam dikuna ora iso miliki sapa kabeh mungkin miren saking sak sidike kulite kurma. Elapa fatinawati tegese kulit arine kurma. Soale cilik lah kitmir anane kurma dia itu ana namane lugute apa? Iku lugute sawi, dia kurma manane lugute sawi. Ana manane apa? Biji sawi kok cilik napa? Apa cuma manane partikel nuklir kaya gaul kiai bukan gaul ya ora oleh. Pokoke cilik sing penting apa? Intatul lamun ngajak sira gumeng asnam layas mau akum. Brolo-brolo mbok jaluki donga ya ora krungu. Walau sami umpama krungu fardhan ing dalem parilane utawa pengandiane ya mastajabul. Umpama krungu ora iso nyembah dani ema aja hukum tegese ora nyembah dani sapa brolo kuwi sira kabeh. Wa yaumil kiamat yang dina kiamat furuna ngafiri sira kabeh syirkikum lan syirik-syirik sira kabeh bi israkikum. Tegese kelawan sirike sira kabeh ya ing para brolo maaf. Tabaru nanti lebaran sapa akeh mingkum saking sira kabeh.
Ya tabarru natekse lebaran sapa asnam utawa wong sing dianggep asnam mingkum sange sira kabeh wa min ibadati lan sange lan nyembah sira kabeh ya kabeh. Maksudnya kamu mendewakan hal-hal tertentu di dunia, pada akhirnya di dunia akhirat kan itu hilang semua. Wah, kamu hanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saiki bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak abadi, sing abadi namung Allah Subhanahu wa taala. Wala yunabbu kala ora iso nerangno ka ing sira dengan keterangan sebaik ini sapa mislu khabirin sapa sepadane zat sing bijak. Maksudnya kamu tidak akan mendapat keterangan sebaik ini sebaik keterangan saking Allah Subhanahu wa taala zat sing maha napa bijak. Wala yunabbi ulan ora iso nyritani detail, ora iso nyritani hebat ka ing sira bi ahwalid daran sapa mislu khabirin sapa kaya critane zat sing maha bijak. Maksudnya mana bebasnya apa? Kamu tidak akan mendapat cerita sebaik ini, sedetail ini, sehak ini, senyata ini, sedetail cerita sing diutarakan Allah Subhanahu wa taala.